Bahir 096. Kami di sini akan menjelaskan prosedur penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Gimana kelanjutannya? Ikutin kami ya. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana umum. Prosedur penanganan tindak pidana umum berbeda dengan tindak pidana khusus. Prosedur penanganan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada dasarnya memiliki alur yang sama namun berbeda dari segi pelaksana, jenis perkara, dan tujuan akhirnya. Pada tindak pidana umum, proses dimulai dari pra-penuntutan, penuntutan, pelimpahan berkas ke pengadilan negeri, proses persidangan hingga tahap eksekusi pidana dan barang bukti. Sementara pada tindak pidana khusus seperti perkara korupsi, tindak pidana ekonomi, dan lain-lain, penyidikan dapat dilakukan langsung oleh jaksa tanpa melalui kepolisian. Penuntutan dilakukan oleh jaksa yang berwenang di bidang tindak pidana khusus. Selain fokus pada pembuktian kesalahan terdakwa, penanganan tindak pidana khusus juga menekankan pada pengembalian kerugian keuangan negara dan pemulihan aset hasil kejahatan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada lembaga penyidik, forum pengadilan, serta tujuan akhir dari penegakan hukumnya. Prosedur penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. 1. Pra penuntutan, 2. Penuntutan, dan yang ketiga eksekusi pidana dan barang bukti. Pra penuntutan 1. SPDP dari penyidik, 2. P16 menentukan JPU, 3. Penerimaan berkas tahap 1, dan yang keempat P21 berkas dinyatakan lengkap. Penuntutan 1. P16A surat perintah penunjukan JPU untuk penyelesaian perkara tindak pidana. Yang kedua, surat perintah penunjukan pegawai tata usaha untuk administrasi penanganan berkas tindak pidana. T7 surat perintah penanganan atau jenis penanganan oleh JPU tersangka ditahan di kejaksaan. Yang keempat, BA7 berita acara pelaksanaan perintah paling lama 20 hari penahanan diminta oleh lapas. Yang kelima, BA4 berita acara penerimaan dan penelitian tersangka dimulai dari identitas kronologi tersangka. Berita acara penerimaan benda sita atau barang bukti. Yang ketujuh, berita acara penitipan barang bukti tindak pidana. Dan yang kedelapan, SOP Form 25. Selanjutnya, pelimpahan berkas ke pengadilan. 1. P31 surat pelimpahan. Yang kedua, P33 serah terima berkas. Yang ketiga, P34 serah terima barang bukti. Yang keempat, P29 dakwaan. Yang kelima, diajukan ke Kasipidum dan Kepala Kejaksaan dari P31 sampai P29. Yang keenam, apabila berkas disetujui di-input softfile terpadu. Yang ketujuh, apabila disetujui langsung proses ke persidangan. Apabila tidak, maka perlu adanya revisi. Yang kedelapan, adanya proses persidangan dimulai dari dakwaan, panggilan saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi, dan putusan. Yang kesembilan, P44, laporan JPU segera setelah putusan ke Kasipidum dan Kejari. Masa pikir-pikir untuk terdakwa dan juga JPU selama 7 hari. Apabila tidak ada upaya hukum dari kedua belah pihak, maka putusan dinyatakan ingkrah. Yang ke-11, apabila sudah ingkrah, maka dilakukan eksekusi pidana dan barang bukti. Selanjutnya, memasuki tahap eksekusi. Yang pertama, P48, surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedua, BA17, berita acara putusan pelaksanaan pengadilan. Yang ketiga, D2, surat pernyataan sanggup atau tidak sanggup untuk membayar denda. Yang keempat, apabila sanggup dibuatkan D3, tanda terima pembayaran biaya perkara. Yang kelima, D4, surat perintah penyerahan denda atau biaya perkara. Yang keenam, berita acara penyetoran biaya perkara. Yang ketujuh, akte pengawasan pelekat. Yang kedelapan, P53 kartu perkara pidana. Dan yang ke-9, sampul berkas. Oke teman-teman, itu tadi prosedur penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.